menikah dengan laki-laki, Mm-mm. lihatlah dua ini, Mm-mm. dinahu wa khuluquhu. Jangan asal-asal menikah dengan laki-laki, ataupun jangan asal-asal menikah dengan perempuan. Dua-dua itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kita di podcast Ceku, Cerita Kehidupan. Kali ini saya bersama Syekh Abdul Basit Mufti. Masya Allah, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah teman-teman, Syekh Abdul Basit ini adalah salah satu alumni dari Ummul Qura, betul nggak Syekh? Benar. Betul. Salah satu pengajar juga di Masjidil Haram, pengajar tahfiz. Nah teman-teman, sekarang-sekarang ini Syekh, jadi kan banyak banget nih kasus di media sosial maupun di lingkungan sekitar tentang kekerasan dalam rumah tangga, terus juga ada perselingkuhan dan yang lainnya, pokoknya tentang rumah tangga nih Syekh. Alhamdulillah di podcast sekarang kita bertemu dengan Syekh Basit, dikasih kesempatan nih ya, bagaimana sih dalam Islam rumah tangga yang baik itu seperti apa. Nah Syekh, siap Syekh, kita bahas tentang ini. Baik, pertanyaan pertama nih Syekh, tadi kan kita udah perkenalan, kita langsung aja bahas tentang yang lagi viral. Menurut Syekh, pandangan Syekh ini tentang maraknya berita KDRT di sosial media itu gimana Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya insyaAllah. Mengenai KDRT, cerita ini bukan hal-hal yang baru. Dari masa Nabi itu sudah ada KDRT. Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang perempuan mengadu ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an zawjiha. Dia mengadu tentang suaminya. Kenapa dia mengadu? Karena dia kena pukul oleh suaminya. Al-latmiha, dipukullah. Lalu kemudian gimana responnya Nabi ketika dia mendengar bahwa ada KDRT? Lalu Nabi SAW jawab al-qisas. Al-qisas artinya yaitu adalah habiskan. Ternyata pas Nabi berkata itu langsung turun ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Turunlah ayat itu. Lalu di situ tidak ada istilah KDRT lagi. Nah, karena Nabi melarang besti-bestinya, yaitu adalah teman-temannya, sahabatnya, bahwa tidak boleh mengangkat tangan untuk memukul istri tersebut. Nah, dari situ perempuan, ibu-ibu, yaitu adalah yatatawalnya seenak-enaknya, tidak mau nurut, lalu kemudian susah diatur, susah ini, susah di ini. Datanglah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Lalu beliau berkata, "Za'iran nisa'u ya Rasulullah." Ini perempuan ini semenjak antum berkata tidak boleh mukul, tidak ini, habiskan dan segalanya, maka mereka susah diatur ya Rasulullah. Macam mana lah ni? Nah, akhirnya Nabi SAW berkata, boleh mukul, asal jangan sampai lebih parah. Artinya jangan sampai engkau mukul seperti seolah-olah mau memukul musuh. Mukul itu boleh kayak gini. Pukulan itu terbagi 3. Ada pukulan dari guru, ada pukulan dari orang tua, ada pukulan dari pemerintah. Pertama namanya darbu ta'dib. Darbu ta'dib itu biasanya kayak gini. Di bawah. Pelan-pelan. Kalau namanya darbu ta'dib, darbu tahdzib. Tahdzib itu pukulan dari guru. Karena santri ini agak bandel, harus dipukul. Nah, pukulannya juga gini. Yang namanya darbu ta'dzib itu dari pemerintah. Bagi orang yang mabuk dan segalanya, itu boleh diangkat tangan. Ini yang tidak boleh, untuk mukul istri. Nah, maka kita sebagai laki-laki ingat-ingatlah pesan Nabi. Kata Nabi, orang yang paling terbaik di antara kita, bukan orang yang alim, bukan orang seustad, bukan orang syekh, bukan, enggak. Orang yang paling terbaik di antara kita, dialah orang yang paling sayang sama istrinya, anaknya, keluarganya. Khairukum li ahli. Jadi usahakanlah setiap ada beranteman dalam ucapan, dalam ini, sebagai laki-laki menghindar. Itu paling bagus, paling aman. Enggak harus satu ruangan sama istri.
Kalau saya berkata, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca istighfar, di saat kita lagi emosi tidak ingat-ingat itu, maka paling aman jauh, hindarilah tempat itu. Karena di situ sekarang ada setan lagi memanas-manaskan. Maka lebih bagus pergi. Jadi kalau lagi berantem sama istri pergi dulu gitu ya Syekh ya? Pergi dulu. Pergi dulu karena khawatirnya kalau diem di situ aja setan itu menguasainya sehingga melampaui batas itu ya. Iya, karena juga kadang-kadang perempuan suka Suka bikin marah gitu. ya, mancing-mancing. Oh, Ya, mancing-mancing. kita bilang, oh iya maaf, dia bilang, kenapa minta maaf? Jadi serba salah ya Syekh ya? Iya. Sudah ngaku, ayo ngaku cepat. Malaikat aja nggak kayak gini. Makanya siapa yang punya istri cerewet, berarti dia akan menjadi wali. Oh. Kalau bukan wali Allah, wali santri, wali murid. Wali santri, wali murid. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Karena emang kadang perempuan juga nggak mau kalah gitu ya Syekh ya. Jadi dalam berdebat, mungkin tadi tipsnya dari Syekh ini adalah menghindar dulu. Kan biasanya ada tuh Syekh di mana perempuan itu cuma butuh pelukan misalkan. Ya udah yang penting minta maaf terus sisa yang udah reda marahnya. Tapi tuh ada laki-laki yang egois, dia malah mentingin marahnya gitu. Itu gimana Syekh? Api dengan api bertemu itu susah. Susah ya. Harus di antara satu, harus di antara dua menjadi satu api, satu es. Nah, tidak bisa dua-duanya api. Akan terjadi apa yang terjadi. Nah, laki-laki itu harus pandai-pandai untuk mengertikan si perempuan. Perempuan ini tidak mau banyak, cuman mau perhatikan, peluk, uang jajan. Itu yang terakhir kayaknya ya. Oh ini yang terakhir tuh yang paling utama. Begitu, Masya Allah. Syekh, selanjutnya nih, rumah tangga yang baik dalam ajaran Islam itu seperti apa sih Syekh sebenarnya? Inna lillahi ahlina minan nas. Itulah keluarga yang paling terbaik, yang akan dirindukan oleh surga. Intinya gitulah. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarga Allah yang di bumi ini? Yaitu adalah tidak lain, tidak mungkin keluarga Al-Quran. Rata-rata orang yang sibuk dengan Quran, entah hafal Quran, entah baca Quran, entah sering mendengar, entah sering membantu program-program Al-Quran, Allah akan kasih rasa ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Karena memang itu ucapannya Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau kita itu jauh dari Al-Quran, pasti Allah akan kasih kesibukan yang tidak tentu arahnya. Nah, mudah-mudahan kita jadi ahli Quran, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah teman-teman, tadi kita udah 2 pertanyaan ini banyak banget nih ilmu-ilmu dari Syekh Basit ini. Sebelumnya Syekh Basit udah punya istri kan ya? Itu bukan pertanyaan, Oh, itu gitu. ujian semester terakhir. Oh iya, semester terakhir. Iya punya, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah udah punya ya. Jadi kan mungkin khawatirnya nih teman-teman, kok ngasih motivasi tentang istri, orang belum punya istri misalkan, khawatirnya seperti itu Syekh ya. Jadi teman-teman, Syekh Basit alhamdulillah juga menyampaikan ini kepada teman-teman karena mungkin ada pengalaman dari beliau juga yang mana memperlakukan istri itu dengan baik, membahagiakan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih Syekh cara Rasulullah SAW menunjukkan cintanya kepada istri-istrinya? Kita bikin romantis. Kita jadi nyanyi nih, kita bikin romantis. Ya, sesuai lagu. Nah, Nabi itu orang sangka Nabi ini cuman hanya dakwah, hijrah, sholat, enggak. Nabi itu romantis. Saking romantisnya beliau itu pernah datang dari masjid, masuk ke rumah, lalu beliau bertanya, wahai Aisyah, adakah sarapan? Kata Aisyah, kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Langsung berkata, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Tapi ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa fardu, yaitu adalah puasa Ramadan, harus pakai niat. Kalau puasa sunnah, kita nggak makan dari pagi sampai duhur, itu langsung kita berkata, idzan ana shaim, nggak apa-apa. Itulah langsung Nabi memahami, oh Siti Aisyah ternyata lagi capek. Coba kalau kita balik ke rumah, ada sarapan tidak? Tidak, tak.
tak kutuk kepala kau ini. Tak sabarlah kita. Nah, maka laki-laki itu harus pelajari sifat Nabi. Yang kedua, Nabi itu saking romantisnya. Beliau kalau manggil istrinya selalu dengan ungkapan yang indah. Di antaranya yaitu adalah Ya Humaira. Ya Humaira artinya apa? Wahai yang ada kemerah-merahan di sini. Seperti besti-besti perempuan sekarang. Blush on. Nggak tahu apa namanya. Apa namanya? Di sini putih, di sini merah, di sini hitam. Astagfirullah. Jangan terlalu memperhatikan di sini, lalu engkau lupa di sini sama kakinya. Semua diperhatikan. Nah, itu saking romantisnya Nabi SAW. Ditambah lagi yang ketiga, saking romantisnya, dulu di masa Nabi SAW, di depan rumahnya Nabi, di depan Masjid Nabawi ada orang-orang main. Nama mainan itu kalau bahasa Arabnya mizmar, main kayak gini. Datanglah Nabi SAW menengok. Lalu kemudian beliau nawar ke Siti Aisyah. Sayang, mau nengok enggak? Nah, akhirnya dia nengok. Pas dia nengok, dia taruh Siti Aisyah kepalanya di sini. Lalu dua-duanya melihat mainan orang yang di depan rumahnya. Tapi biasanya sifat istri soleha itu enggak gendut. Nggak gendut. Iya, nggak gendut, lalu kemudian nggak banyak permintaan. Nggak gendut tuh. Ciri-ciri istri soleha ini nanti yang gendut malah pada marah di komentar nih. Wah, Syekh Basit gitu. Ya, gimana coba lihat. Nabi SAW bisa membawa Siti Aisyah, berarti nggak gendut. Selain itu dia bisa taruh kepalanya di sini. Nah, itu bukti bahwa nggak gendut, itu langsing, bukan langsung. Harus langsing. Begitu. Dan Nabi SAW pernah mengajak istrinya untuk lari bersama. Itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita, lari kau. Lari kau. Nanti saya nyusul. Iya. Kita romantisnya cuman hanya ada di sosmed. Maka kita ini tertipu dengan istilah sebarlah. Bahwa kita itu saling bahagia di sosmed, sedangkan dalam rumah itu tersiksa. Lebih bagus kalau urusan rumah tangga private. Supaya apa? Supaya enggak membandingkan kehidupannya engkau dengan kehidupan orang lain. Mengapa sekarang itu banyak cerai, banyak selingkuh, banyak. Karena kita ini sudah tertipu dengan, oh dia itu lebih bahagia nampaknya daripada saya. Dia itu lebih sukses. Sedangkan Allah itu sudah bagi-bagi rezeki. Enggak harus terlalu khawatir tentang itu. Tapi perempuan zaman sekarang nih Syekh, kan lagi marak juga tuh sosmed kayak postingan jarang di storyin sama laki-lakinya gitu. Bagi mereka maksudnya sebagian di antara perempuan itu seneng banget gitu kan, diapresiasi, terus di-upload walaupun dari belakang, walaupun tuh ada kalau nggak salah bahasanya tuh fungsi kamera fungsi kamera belakang di tangan suami itu nggak berfungsi katanya gitu. Itu gimana Syekh? Kan ada sebagian perempuan yang seneng banget tuh ketika suaminya itu bikin story, ngupload tentang istrinya. Menurut Syekh gimana itu? Itu antara dua hal. Dia nggak mempostikan istrinya supaya orang-orang tidak melihat. Cukuplah bagi dia, ini saya yang melihat, saya yang menikmati, saya yang ini. Itu mungkin bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, kenapa engkau ini nggak mempostikan saya? Nah, perempuan itu sangka kalau kita nggak posting dia, itu tanda bahwa kita itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, terus uang yang keluar setiap bulan itu lumayan. Iya, lumayan. Dapat 5 juta, pengeluaran 7 juta. Itu apa? Itu nggak sayang. Bukan, nggak harus terlalu di sini, jangan terlalu mentality juga. Nah itu Syekh, ada juga nih perempuan yang misalkan tuh kamu tuh alasannya misalkan menjaga istrinya, tapi kepergok nih sama istrinya, ternyata kamu suka lihat postingan-postingan perempuan, itu gimana Syekh? Namanya laki-laki pasti suka lihat perempuan, karena nanti laki-laki kalau masuk surga, otomatis dia cari apa? Bidadari. Tapi kalau perempuan masuk surga cari apa? Cari harta.
Cari Kebahagiaan. ini apa namanya? Cincin. Cincin, emas, gelang. Makanya tidak ada istilah bidadara. Itu sesuai ayat zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki itu pasti suka dengan perempuan. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu bahaya. Itu tidak Jadi normal. sekarang banyak itu, Syekh. Ah, semoga selamat ya Allah. Itu teman saya juga ada tuh yang kena kasusnya gitu, Syekh. Jadi ternyata beliau menikah, ternyata si laki-lakinya itu seperti itu. Itu menghindari kita bagaimana cara mengetahui bahwa dia seperti itu gimana sih? Itu adalah ujian atau sebuah peringatan atau gimana itu, Syekh? Nah, perempuan itu harus pintar-pintar memahami laki-laki. Kebutuhan laki-laki itu 3. Maaf, saya akan sampaikan di sini depan kamera, tapi karena pertanyaan. Kebutuhan laki-laki itu 3. Pertama, pemandangan. Kedua, perut. Ketiga, seksual. Kalau adik enggak pintar-pintar memenuhi 3 ini, dia akan cari di luar. Pemandangan. Laki-laki itu suka dengan istilah yang bisa soleha, bisa soleho. Terus terang, semua laki-laki gitu. Istri soleha itu yang bisa di luar rumah, dia Arab-Araban, dalam rumah bule-bulean. Pasti paham. Jadilah harus jadi soleha di luar, di dalam Soleho. Oh iya gitu ya. Soleha di luar, solehot di dalam Iya. gitu. Laki-laki itu suka memandang sesuatu yang indah. Semua laki-laki. Kedua, sebagai perempuan harus pintar-pintar tahu laki-laki ini suka makan apa, ditawarin apa. Mengapa laki-laki itu suka lebih nongkrong di warung kopi dibanding di rumah? Karena kalau di rumah itu dapat pertanyaan mungkar nakir. Abang dari mana? Ini di mana? Itu Pertanyaan apa mungkar itu? nakir. Itu lebih parah daripada Iya, mungkar nakir. Mana dompetnya? Mana uangnya? Uangnya kemana? Itu kan sebenarnya tugas malaikat. Kenapa laki-laki itu lebih betah duduk di warung kopi? Karena dilayanin. Abang mau minum apa? Oh gitu Bapak ya. minum apa? Nah, kita itu sebagai adik, bestie, harus tahu. Ini perutnya Senangnya. harus diisi dengan apa? Ketiga, maaf. Seksual. Mm-mm. Penting bagi laki-laki. Mm-mm. Maka tidak ada istilah, yaitu adalah total haram banget untuk menengok video-video itu. Tengoklah supaya dapat ilmu. Maka ada kitab namanya Fathul Izar, supaya tahu gimana cara mulainya, gimana cara tutupnya. Sampai Nabi sendiri aja berkata, jangan engkau puas, dia nggak puas. Dia puas, engkau nggak puas, automatically dia cari. Tiga kebutuhan ini bagi laki-laki itulah yang paling penting. Lalu bagaimana dengan perempuan nih, Syekh? Misalkan nanti para perempuan-perempuan pada komen nih, ini nggak adil nih, kok laki-laki terus yang harus di ini. Bagaimana cara laki-laki itu membahagiakan wanita itu? Kan ada nih, Syekh, zaman sekarang ini yang cowok itu numpang ke istrinya, misalkan istrinya kerja keras. Nah, itu kan gimana tuh, Syekh? Jadi uangnya dari istrinya, dia malah pakai jajan di luar gitu. Jadi istri kan bagi perempuan lah ya, bukan istri. Perempuan tuh butuh keadilan juga gitu. Bagaimana cara laki-laki di luar sana biar bersyukur dengan ini atau bisa gimana lah gitu. Gitu, Syekh. Suruh siapa nggak milih saya? Aduh, jawabannya begitu ya. Nanti pada nimbrung kan gimana banyak tuh, Syekh. Makanya kata Nabi SAW, sebelum engkau menikah dengan laki-laki, lihatlah dua ini, dinahu wa khuluquhu. Jangan asal-asal menikah dengan laki-laki, ataupun jangan asal-asal menikah dengan perempuan. Dua-dua itu penting. Dalam rumah tangga itu penting, agama dengan akhlak. Kalau tidak ada sopan santun antara suami istri, maaf, tidak ada itu, rusaklah hubungan. Kalau tidak ada saling melengkapi, saling ini, rusaklah. Maka kata Nabi itu penting, dinahu wa khuluquhu. Maka pesan saya, kalau sudah terlanjur menikah dengan Fir'aun, berdoalah. Mintalah, ya Allah. Udah telanjur sama Fir'aun ya. Iya, doa Siti Asia. Doanya bunyi kayak gini.
Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Sering-sering baca itu. Maka adik-adik yang belum nikah harus pintar-pintar untuk memilih suami. Kirain saya tadi, maka ada yang belum nikah, maka nikahilah sama saya. Nanti orang akan benci sama saya. Nanti orang pada bilang ini Ustaz gatel ya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih Syekh. Tips dari Syekh Basit agar para imam di rumah tangga itu bisa mengantarkan keluarganya ke surga. Laki-laki sebagai suami itu bisa jadi sebagai surga, bisa jadi sebagai neraka. Engkau yang menentukan. Itu bukan qadar, itu takdir. Qadar tidak bisa dipilih. Takdir bisa dipilih. Qadar itu artinya engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari warga Indonesia, dari suku Madura, dari suku Sunda. Itu tidak bisa dipilih. Itu namanya qadar. Takdir itu bisa dirubah sama engkau. Dengan apa? Dengan berdoa, berusaha, ya Allah, rubahlah keadaan aku ini, rubahlah ini minta. Seperti ini, engkau dikasih oleh Allah amanah untuk membawa keluarga ini kemana? Ke surga atau ke neraka. Kalau engkau soleh sebagai dua pasangan, kalau dua orang tuanya soleh, automatically anaknya soleh-soleha. Tapi kalau ini kadang soleh, kadang soleha, kadang soleha, kadang solehot, anaknya sama. Maka sekarang ada yang kayak gini. Letakkan HP di sini lalu dia kayak gini. Iku. Itu TikTokan ya. Iya, itu gara-gara ibunya. Ibunya aja depan kamera kayak gini. Silahkan guys. Dari zaman dulu orang tua itu sering duduk sama anak, sering diskusi, tanya hafalannya sampai mana, cita-citanya ini. Sekarang macam mana? Tidak ada. Maka hilanglah keberkahan, hilanglah sedikit-sedikit menyalahkan zaman. Na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina ghairun siwana. Kita ini suka menyalahkan zaman, sedangkan bukan salah zaman, salah kita. Jangan salahin zaman. Itulah. Dan harus ada waktu untuk anak-anak. Duduklah sama mereka. Sering-sering bertanya. Pendidikan bukan cuma hanya ngasih uang, ngasih makan. Enggak. Pendidikan yang paling terbaik yaitu adalah ketika engkau punya waktu untuk anak. Harta paling mahal yaitu adalah waktu. Harta paling mahal juga adalah anak. Anak kalau tidak dibentuk dari sejak kecil kayak gini seperti kebun supaya bisa tegak dari sejak kecil. Kalau sudah ditegakin dari usia kecil, maka dia akan bisa tahu arahannya kemana. Tapi kalau dari sejak kecil engkau tidak peduli, nanti kebunnya kayak gini, tidak tentu arahnya. Dan kalau sudah dewasa, susah dibalikin. Maka itulah pesan ayah saya, anak ini semua harus dididik dengan hafalan Al-Quran. Karena terus terang, tidak ada kehidupan seorang yang hafal Al-Quran atau sering ngaji Al-Quran atau sering mendengar Al-Quran, kehidupannya disia-siakan oleh Allah. Tidak ada. Rata-rata orang yang di dunia ini yang sukses itu atas dua kemungkinan. Kalau bukan karena sering ngaji Al-Quran, hafal Quran, baca Quran, mendengar Quran, membantu program Al-Quran. Kalau bukan karena ini, yang kedua, berbakti kepada dua orang tuanya. Kalau dua ini tidak ada, tak mungkin sukses engkau dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Berarti kuncinya tapi dalam pendidikan itu harus kerjasama antara istri dan suami ya, Syekh ya? Jangan cuma malam kerjasama, malam tidak mau kerjasama. Iya, karena kan biasanya giliran ini katanya madrasah itu kan ada di seorang ibu, makanya pendidikan itu pokoknya kamu yang ngajarin apa-apa malah ngegantungin ke istrinya gitu, Syekh. Nah, tidak boleh potong. Coba dengarkan. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Memang ibu itu sebagai sekolah. Tapi mudirnya siapa? Sekolah itu tergantung mudirnya. Kalau mudirnya asal-asalan, sekolahnya juga asal-asalan. Tapi kalau mudirnya tegas, sekolahnya luar biasa. Seperti apa? Gontor. Pondok-pondok yang sukses, apakah itu karena pondoknya, pembangunannya? Apakah karena kitabnya? Enggak, karena mudirnya.
Mudirnya dalam rumah tangga siapa? Hmm. Suami. Dialah yang Suami. ngatur, dialah yang ngarah, dialah. Gitu. Jadi kalau suaminya bisa ngatur, insya Allah istrinya ke anaknya juga. Makanya waktu itu pernah dengar kata-kata gini, Syekh. Kalau kamu pengen istrinya bahagia, maka bahagiakanlah anaknya dulu. Karena katanya nalurinya itu nyambung. Betul nggak, Syekh itu? Benar. Karena kalau hati istrinya disakitin tuh ke anak tuh ikutan rewel. Karena power istrinya itu ke anaknya jadinya marah-marah gitu. Benar. Ya, betul ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Syekh nih. Tadi kan untuk para suami. Ini untuk para istri nih Syekh. Apa yang harus dilakukan agar bisa menyenangkan hati suami dan membawa rumah tangga ini ke janahnya? Supaya hati suami adik itu tenang, adik jangan banyak permintaan. Jangan banyak permintaan. Iya, jangan minta mau beli ini, mau jalan-jalan di sini. Lihatlah kemampuan suaminya, supaya dia juga enggak hutang sana, enggak kredit sini, pusing lah kepala. Nanti jadi botak nih. Nah, jangan banyak permintaan. Begitu. Lihatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paling enak yaitu adalah hidup dalam keadaan ada rasa cukup. Kun qanu'an takun aghnan nas. Paling enak itu yaitu adalah serasa cukup. Mengapa laki-laki itu kadang-kadang marah terus karena banyak permintaan dari pihak yang pertama. Tapi cobalah kalau istri yaitu adalah sesama saling faham, sesama ini, dia nggak akan pusing kepalanya dan tidak akan mungkin juga sering-sering marah. Nah, supaya juga keluarganya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anaknya bisa dibawa ke surga. Ibu kita ini sebagai laki-laki, contoh kita paling utama bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Ucapan yang akan mengaruh kepada laki-laki, kepada anak-anak yaitu adalah ucapannya ibu. Kalau ibu baik, anaknya pasti baik. Lihatlah kisah-kisah Nabi. Nabi Nuh itu istrinya jahat. Tapi Nuh itu sebagai kiai, syekh, ustaz. Tapi tak mengaruh kepada anaknya. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim, ayahnya preman, Azar. Preman. Tapi ibunya soleha. Mengaruhlah ke anaknya. Dan tanyalah coba ke anak-anak tersebut. Lebih mengaruh ucapan siapa? Ayah, ustaz, guru, syekh, siapa? Pasti ibu. Maka pesan saya, ibu-ibu, jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya di saat bicara, di saat bermuamalah, di saat duduk sama orang, di saat kasih contoh yang terbaik. Memang benar contoh kita itu adalah Nabi, tapi Nabi tidak bisa ngasih gambaran begini nak, begini nak, begini nak. Siapa yang ngasih? Ibu. Itulah Allah. Masya Allah. Kita udah banyak banget nih tadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab Syekh Basit. Luar biasa banget. Ada banyak sesi-sesi positifnya ya teman-teman. Ambil baiknya semua. Kita ada di pertanyaan terakhir nih Syekh Basit. Lebih ke closing statement dari Syekh Basit agar semua pasangan suami istri ini bisa menjadi pasangan yang dirindukan oleh surga itu seperti apa? Supaya dirindukan oleh surga, maka sibukilah diri sendirinya dengan apa? Dengan zikir, istighfar, silaturahim, saling membantu. Nah, itu hal-hal yang remeh-temeh menurut kita. Tapi itu ditimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berat. Nah, lalu kemudian jangan memusuhi orang, jangan gosip, nggak usah kepo. Nggak usah nih lihat nih. Nggak Iya, usah iya. kayak gini. Sibukilah diri sendirinya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan diri sendirinya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya, daripada dia sibuk dengan orang-orang lain. Macam mana mau engkau sukses? Macam mana engkau ini mau selamat? Tapi kalau engkau ini sibuk dengan orang, hindarilah itu semua. Sibukilah diri sendirinya, habiskanlah waktunya sama anak, boleh jalan-jalan, boleh makan bersama, kalau bisa makan bersama di satu piring sama anak-anak, sama suami, supaya hati ini menyatu. Kami di Mekah, kami 10 bersaudara.
Masya Allah. Kalau makan satu meja, bukan meja juga, di bawah kita makannya. Supaya apa? Belajar rendah hati. Kalau makan di meja, ada rasa sombong. Mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kalau makan di bawah, tidak tolong. Kadang-kadang kami makan di Makkah, satu piring yang besar. Semua diletakkan di situ kayak alat-alat santri. Nah, jatuh hati itu. Makan bareng, tidur bareng, keluar bareng, semua. Jadi tidak ada rasa, udahlah, padahal itu saudaranya, padahal itu suaminya, padahal itu. Nah, pesan saya itu, makan bareng, semua bareng, ingatlah baik-baiknya beliau, kebaikan beliau. Wallahu a'lam. Masya Allah, teman-teman, alhamdulillah ya banyak banget tadi pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Syekh Basit, dari tipsnya sebagai suami harus seperti apa, istri harus bagaimana cara menyenangkan suami, dan sebagai kita orang tua, suami dan istri kepada anaknya seperti apa ya teman-teman. Pokoknya kalau podcast ini menurut teman-teman bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ya, maupun video potongan dan lain sebagainya, share agar siapa tahu tuh podcast ini tuh nyampe kepada orang yang ternyata lagi ada di fase seperti itu gitu Syekh ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dari kami di podcast Ceku Kehidupan episode ke-7. Saya Fahira dan Abdul Basit Musfi. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.